Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Khairunisa. Saya dari Universitas Riau, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 1905113868. Di video ini, saya ingin memberitahukan beberapa contoh instrumen penilaian yang bisa dilakukan secara daring atau online. Instrumen penilaian dalam pembelajaran daring. Pendidikan adalah salah satu upaya untuk menciptakan manusia yang lebih baik. Pendidikan di negara Indonesia salah satunya dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan formal. Satuan pendidikan terpenting dalam menampung prosedur pendidikan formal adalah sekolah dasar atau SD. Banyak pembelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Satu di antaranya yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Astalini dan Kurniawan menjelaskan bahwa IPA merupakan proses yang dilalui peserta didik yang menghasilkan pemahaman berupa konsep-konsep yang berkaitan tentang alam. Agustini dan kawan-kawan menyatakan bahwa pada jenjang pendidikan dasar, pembelajaran IPA bertujuan menyiapkan siswa melalui beragam pendidikan dasar pembelajaran IPA. Menyiapkan siswa melalui kompetensi serta keahlian beradaptasi di dalam berbagai lingkungan dan tantangan yang akan ditemukan di masa depan. Sedangkan menurut De Vito dalam Nora Zaini berpendapat bahwa pembelajaran IPA yang efektif adalah IPA yang menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Peserta didik diberikan peluang dalam mengasah skill yang dimiliki serta membangun pemahaman kepada siswa bahwa pembelajaran IPA itu penting dalam kehidupan ini. Pembelajaran IPA dapat diterima dengan baik apabila siswa memiliki ketertarikan atau dorongan yang tinggi dalam melakukan learning process, serta didampingi oleh guru yang baik dalam mengelola proses pembelajaran. Sedangkan jika siswa tidak mempunyai ketertarikan atau dorongan yang baik dan tidak diimbangi dengan guru yang baik dalam mengelola proses pembelajaran, maka pembelajaran IPA tidak mampu dipahami oleh peserta didik. Jika pembelajaran IPA tidak mampu dipahami oleh peserta didik, maka sangat berdampak pada hasil belajar siswa terhadap pembelajaran IPA. 4 contoh instrumen penilaian dalam pembelajaran daring. Ada tugas, ujian, entry jurnal, dan forum diskusi. Yang pertama ada tugas. Sama seperti kelas tatap muka seperti biasa, tugas merupakan salah satu sumber penilaian guru. Namun, dengan skema pembelajaran daring, perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, instruksi tertulis yang detail, tapi cukup ringkas akan sangat membantu siswa dalam memahami
apa saja yang harus dikerjakan. Selain itu, ketentuan tanggal dan jam pengumpulan tugas yang jelas memberi kerangka waktu yang pasti agar sirkulasi pengerjaan dan penilaian tugas dapat berjalan rapi. Dalam pembelajaran secara daring, tugas dapat berfungsi sebagai sumber nilai utama bagi siswa alih-alih ujian. Yang kedua, ujian. Bukan berarti ujian dapat ditinggalkan setelah diperoleh nilai dari tugas. Ujian tetap dibutuhkan sebagai evaluasi proses pembelajaran yang telah dikerjakan. Guru tak dapat mengawasi bagaimana siswa mengerjakan ujian di rumah, sehingga diperlukan penyesuaian peraturan ujian. Misalnya, materi ujian disusun agar dapat dikerjakan secara open book, atau pada sistem daring yang lebih terintegrasi, ujian dapat dikerjakan oleh siswa dari rumah secara real time sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada entry journal. Bila tugas dan ujian berfungsi sebagai sumber evaluasi, entry journal yang dilakukan secara periodik dapat digunakan sebagai sumber asesmen. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa entry journal memang tak bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh siswa. Bila siswa sudah terbiasa menulis dalam kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas, entry journal secara daring hanya mengubah cara yang ditempuh. Di sisi lain, bila benar-benar dijalankan secara intensif, entry journal mampu merefleksikan proses pembelajaran sehari-hari secara daring ketika guru tidak dapat memberikan pengawasan secara langsung. Kemudian yang keempat, ada forum diskusi. Pembelajaran yang terpisah jarak tak harus membuat komunikasi yang biasa terjalin di ruang kelas menjadi terhambat. Ruang kelas bisa berganti ruang maya di mana forum diskusi antar siswa dan antara siswa dengan guru dapat terus berkembang. Forum diskusi bisa dilakukan melalui aplikasi chatting atau fitur chat pada website kelas. Diperlukan fleksibilitas yang baik dalam membangun ruang diskusi maya agar setiap siswa dan guru dapat terlibat dan berpartisipasi aktif. Berubahnya kebiasaan dari kelas tradisional menjadi kelas maya memang bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi siswa dan guru. Namun, fleksibilitas dalam memilih instrumen yang tepat dapat membantu mempermudah penilaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Busari MPD. Semoga video ini bermanfaat ya.